Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan rasa syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kami punya kemampuan yang datang daripada-Mu untuk kami juga boleh memuji dan datang ke tempat ini untuk menyembah juga, bahkan Tuhan mungkin di tempat kami masing-masing, bukan di tempat ini. Ada sarana di mana kami juga boleh mengikuti praise and worship di berbagai tempat lewat live streaming. Kami bersyukur Tuhan semua itu jadi karena Engkau sendiri yang mengadakannya dan memampukan kami untuk mengikutinya, mengambil bagian dalam pujian dan penyembahan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk mengajar kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk menyatakan diri pribadi-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Juga pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami. Engkau nyatakan Tuhan, karena Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Engkau sangat tahu bagaimana Engkau boleh menyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Buat hati kami penuh dengan kelembutan untuk terima akan setiap firman-Mu. Dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu. Engkau menyingkapkan segala sesuatu yang masih tertutup dan terselubung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu terus bekerja. Perkataan-perkataan manusia Engkau terjemahkan dengan perkataan Roh-Mu sendiri, sehingga kami semua boleh menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ya, hari ini saya ingin kita bicara tentang makanan yang bertahan. Tadi gambarnya cuma satu Alkitab. Nanti kalau cuma gambarnya satu, nanti saudara dikiranya kita tuh rohani banget, nggak perlu makan makanan jasmani. Saya bilang tambahin, jejerin gitu, kasih makanan sehingga semua menjadi lengkap bahwa itu adalah makanan yang bertahan. Mari kita buka dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, kalau kita melihat perikop ini, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25 tadi mengawali bahwa orang-orang banyak itu mencari Yesus sampai di seberang laut itu. Dan waktu ketemu Yesus, dia tanya, "Bila mana engkau tiba di sini Tuhan?" Ayat selanjutnya 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Peristiwa ini setelah terjadinya mujizat 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan waktu itu yang diberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di sini wanita pasti jauh lebih banyak ya. Sama di sana juga wanita bawa anak-anak, pasti itu enggak cuma 5.000, lebih dari 5.000. Tapi di situ tertulis 5.000 orang laki-laki, banyak. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizat yang spektakuler bagi banyak orang. Sehingga mereka wah seneng ya.
bisa kalau deket-deket Yesus saya dapat makan roti gratis gitu ya gitu. Nah, dikatakan di sini ketika mereka mencari Tuhan Yesus langsung bilang gini, sungguhnya kamu nyari aku kan bukan karena kamu lihat tanda, tetapi kamu karena kenyang, dapat roti gitu. Nah, di sini saya ingin kita membaca dalam terjemahan The Message. Apa yang dimaksud dengan tanda itu? You've come looking for me not because you saw God in my actions. Jadi yang dimaksud dengan kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda itu adalah melihat Tuhan di dalam setiap actionnya Yesus. Yesus sedang beraction apa sih? Memecahkan 5 roti itu jadi makanan buat 5.000 laki-laki. Action itu kita suka mikirnya begini, oh cuma orang banyak itu cuma lihat rotinya, wah seneng. Terus dikatakan, because I fed you, aku kasih makan kamu, fill your stomach, memenuhi perutmu and for free. Nah, dan gratis lagi gitu. Nah, kita kan orang Kristen paling seneng kalau bilang ada gratis ya. Oh mau dibagi sesuatu di sini, wah yang datang banyak sekali. Yang nggak datang juga pada minta, belum dibagi juga sudah pada minta. Salah? Enggak salah. Tapi yang dicari jangan itu saja. Tapi mari cari tanda-tanda kenapa Tuhan lakukan itu. Apa yang dimaksud kalau saudara dapat pelita, apa yang dimaksud dengan pelita itu. Kalau saudara dibagiin minyak urapan, apa artinya minyak urapan kok keluar di taman Tuhan. Di mana kita lihat bahwa ada actionnya Tuhan yang punya tujuan. Bukan sekedar kita lega ya kalau sudah dapat madu, udah dapat minyak, wah udah lumayan. Tapi kita harus tahu, dikatakan aku melihat Tuhan. Harusnya kamu tuh melihat Tuhan di actionnya dia, apa yang sedang dia kerjakan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi orang banyak itu tidak lakukan itu. Dikatakan kamu cuma seneng karena perutmu kenyang, gratis lagi dapatnya. Nah seperti itu. Kita ngelihat di situ, kemudian di ayat 27-nya dari The Message ini dikatakan begini. Don't waste your energy striving for perishable food like that. Kamu jangan buang energimu untuk cuma mengejar makanan yang fana, makanan yang bisa busuk, makanan yang tidak bertahan. Jangan habisin energimu untuk cari seperti itu. Loh, kita nggak boleh cari uang. Ya boleh saja. Tetapi yang penting dalam setiap peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus nangkep tanda-tanda. Menangkap, melihat Tuhan di dalam semua tindakan yang dia kerjakan. Entah enak, entah tidak enak dalam hidup kita. Kita harus menangkap itu. Nah, dari sini saya melihatnya. Kita melihat bahwa ada 2 tipe orang Kristen. Ya mungkin banyak tipenya, tapi untuk perikop ini saya melihat ada 2 tipe orang Kristen. Yang pertama dulu, orang Kristen yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-26, karena kamu tidak melihat tanda. Kamu mestinya orang Kristen yang tipenya adalah tipe yang hanya cari supaya perutnya kenyang. Jadi artinya orang Kristen yang jadi Kristen kemudian kalau satu hari perutnya nggak kenyang dia marah, mana Tuhan. Kalau sakit dan belum disembuhkan udah marah. Mana katanya Tuhan itu bisa bikin mujizat. Tadi kan kita lihat Tuhan itu bisa diandalkan, mujizat bisa terjadi. Aku melihat, tapi kok enggak? Kalau kita punya banyak utang, kok utangnya enggak lunas? Apa itu Tuhan? Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, ada tipe orang Kristen yang cuma mengejar yang Tuhan bilang kamu makan roti dan kamu kenyang. Pengennya kenyang. Kenyang itu artinya orang kenyang kan gak kepengen apa-apa ya. Kemarin itu saya ditawarin sama salah satu kepala sekolah karena dia tinggalnya di pinggir kota di Kuningan. Dia suka open PO gitu loh. Apa ya mau titip apa dari Kuningan ini biasanya keripik-keripik snack-snack gitu. Pas sayanya tuh lapar. Kalau orang lapar ngeliatin begitu kan jadi pengen beli semua ya gitu. Jadi saya jawab, Sir, mau nawarin orang itu jangan kalau lagi lapar. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau lapar itu kita pasti butuh sesuatu untuk kita cari. Tapi kalau kita kenyang kita sudah puas aja. Nah ada tipe orang Kristen yang
puasanya kalau dia sudah kenyang. Artinya apa? Kebutuhannya sudah tercukupi. Udah, gak perlu yang lain-lain. Itu. Dan tipe itu ternyata mencari Tuhan juga begitu. Ke gereja, baca Alkitab, saat teduh, ikut praise and worship. Cuma supaya kenyang dan apalagi gratis, ya kan. Nah itu tipe yang Tuhan mengatakan, kamu itu cari aku tapi tidak pernah lihat tanda-tanda. Yaitu tidak pernah lihat apa yang dibalik semua yang kita terjadi itu yang Tuhan sedang kerjakan. Tanda-tanda itu sesuatu yang actionnya Tuhan itu menandakan apa? Actionnya Tuhan itu maksudnya apa? Kalau dia lakukan, kita disuruh Ibu Nani dapat firman, bikin taman, maksudnya apa? Walaupun tidak ngerti, tapi kita coba, bagus ya, bikin taman bagus. Padahal Tuhan ada di situ, dia mau hadir dan dia mau lakukan banyak hal. Sekarang ini kita ngerti, dengan taman Tuhan begitu banyak orang mengalami mujizat, begitu banyak orang ditolong, begitu banyak orang mengenal Tuhan lewat bersekutu dan doa di taman. Itu sekarang, tapi dulu kan cuma mungkin kita belum tahu, wah bikin taman apa ya, udah gitu taman itu nggak murah ya, kita bisa doa di situ gratis lagi ya, gitu kan, kita nggak mikirin AC-nya, kita nggak mikirin bikin rumputnya, bikin apa desainnya, nggak mikirin semua. Tetapi Tuhan bilang itu tipe orang Kristen yang pertama, kamu mencari aku tapi bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti dan jadi kenyang gratis lagi. Jadi kita senang sekali kalau gratisan, kita kan biasanya mengejar gitu ya. Itu tipe yang pertama. Mari kita lihat Yeremia 22 ayat 17 bagian A. Dikatakan begini, tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Jadi orang tipe yang pertama ini, kalau yang menguntungkan buat saya ikut. Kalau yang memenuhi kebutuhan saya pergi. Kalau saya jadi enak dan semua diselesaikan urusan saya ikut. Kalau tidak, ya nanti dulu. Kalau kita lihat peristiwanya ketika Tuhan Yesus mulai cerita tentang penderitaan, ada begitu banyak orang-orang banyak itu meninggalkan dia. Jadi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Kalau saya merasa bermanfaat, Tuhan itu bermanfaat, saya ikut. Kalau tidak, enggak Tuhan-Tuhanan. Kalau baca firman, enggak firman-firmanan. Karena buktinya mana? Aku sudah datang PW, aku sudah datang PD, aku sudah baca Alkitab. Kok aku enggak ditolong? Jadi kita adalah tipe orang yang hanya mencari supaya diri kita kenyang. Supaya apa yang kita inginkan datang. Supaya kita beruntung. Padahal Alkitab mengatakan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi masalahnya kita harus jadi orang yang tipe kedua. Nah tipe kedua itu apa? Kita lihat tadi di ayat 27. Ayat 27 mengatakan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi makanan yang bertahan itu bayangin aja, yang bisa tahan terus sampai hidup yang kekal. Yaitu kesetiaan kita kepada persekutuan dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari Amsal 17 ayat 24. Amsal 17 ayat 24 gini, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Jadi tipe Kristen yang kedua adalah tipe Kristen yang mencari hikmat Allah. Mencari pikiran Allah. Sebenarnya Tuhan sedang kerjakan apa di dalam diri kita. Mungkin kita kok belum ditolong-tolong ya. Apa yang Tuhan mau? Nah itu pengejaran orang Kristen tipe yang kedua. Di pandangan orang yang berpengertian tertuju kepada hikmat. Bukan tertuju lahiriah rotinya. Bukan tertuju kepada lahiriah kenyangnya. Tapi tertuju kepada apa di balik itu semua. Yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Dan itu memang tidak instan. Karena apapun ya, kalau kita sekarang yang punya anak ya, pastikan kalau sekolah online itu kan enak. Mulainya enak santai, begitu sekarang sekolahnya sudah mulai onsite,
pagi-pagi harus bangun, ya kan. Anak-anak mulai didisiplin, mulai yang tadinya bisa lebih santai, ya kan. Ngikutnya nggak usah pakai baju, walaupun disuruh pakai seragam, biasanya seragamnya atasnya doang, di bawahnya nggak usah pakai apa-apa, karena nggak kelihatan sama guru gitu kan. Nah seringkali begitu santai, kemudian mereka harus mulai onset, mulai harus pakai seragam lengkap, semuanya harus bangun lebih pagi. Gak bisa mepet-mepet ya kan, karena perlu perjalanan untuk ke sekolah dan mulai itu. Tetapi harus dilihat bukan gak enaknya, dilihat hikmatnya. Ternyata anak-anak itu hebat loh. Kalau saya tanya senang online tak onsite? Senang onsite. Ya entah ketemu temen apa, tapi walaupun dia suka senang onsite. Dia bilang gini, enak. Ada anak tanya, senang onsite gak? Enak. Guru aku jadi ngerti kalau onsite ketimbang online. Padahal ini anak rajin dengerin online. Tapi dia bilang lebih ngerti kalau gurunya itu ada di depan mata. Dia mendapatkan hikmat untuk itu. Nah tapi kalau orang tua ada. Kok aneh sekali. Padahal sekolah dari dulu juga tatap muka ya. Ada orang tua gini, repot sekali mesti nganterin, akan aneh. Udah 2 tahun gak anaknya di rumah, senang sekali di situ ya. Tapi itu kita tidak pernah menangkap hikmatnya. Tapi ada hikmatnya juga dengan online sekian lama itu. Ada hikmatnya. Bagaimana hikmatnya? Kalau saya tangkap ya. Saya tentu saja dari pandangan guru ya. Dari pandangan sekolah. Bagaimana guru-guru saya berpacu untuk mengajar dengan metode-metode yang dia akhirnya temukan bagaimana secara online itu. Dan mereka jadi nggak ada guru yang gaptek, semua guru canggih-canggih. Semua guru pegang laptop, dia ngajar dengan segala macam jurus lah. Bagaimana bisa membuat konten-konten yang menarik anak-anak, terutama TK lagi ya. Kalau TK itu bisa lari-lari kan di rumah. Tapi itu hikmatnya. Nah kita sebagai orang Kristen begitu, Tuhan mau, mari engkau tertuju kepada hikmat dari semua yang kita lewati. Kalau kita sakit belum disembuhkan, cari hikmatnya. Apa yang Tuhan mau? Kok saya masih begitu? Kalau kita soal ekonomi, mari cari Tuhan. Hikmatnya apa? Oh aku ini kalau beruntung sedikit lupa sama Tuhan. Tapi kalau aku lagi buka cek gede, aku ingat jadi sembayangnya itu. Nanti sama Tuhan disuruh buka cek terus loh saudara. Tapi kita tahu hikmatnya, oh itu yang Tuhan inginkan. Ternyata ya, aku terima selalu pimpinan Tuhan. Sekalipun aku masih di dalam kesesakan. Sekalipun aku masih ngalami begitu banyak. Nah itu hikmat yang harus kita cari. Kemudian kalau kita mendapatkan pengertian seperti itu, tentu saja sebagai orang percaya tipe kedua itu menjadi sebuah pembelajaran yang kita akan tangkap. Oh iya, berarti Tuhan ingin aku tuh konstan untuk mengasihi dia. Aku tuh setia untuk melakukan kehendaknya. Aku itu benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari rotinya yang gratis. Dikatakan bekerjalah tadi, namanya orang bekerja itu pasti ada energi yang keluar. Tapi bekerja untuk makanan yang kekal, bukan makanan yang fana. Nah, itu yang kita lihat. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A, semua pasti sudah hafal. Dikatakan di sini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. In his time. Artinya enggak waktu kita, enggak maunya kita. Enggak hari ini saya berdoa, besok saya ditolong. Hari ini saya bergumul, besok penyelesaiannya. Belum tentu, Tuhan punya agenda. Tapi kita harus percaya bahwa pada waktunya semua menjadi indah. Cuma kalau kita tidak, loh kok saya jadi orang Kristen gak pernah ngerasain indahnya ikut Tuhan. Karena tidak ikut agendanya Tuhan. Waktu Tuhan punya agenda nanti seminggu lagi di agendanya Tuhan. Nanti kalau kamu sudah sedikit matang begini tekun, nah nanti dikasih. Kita gak mau lakukan itu, ya gak nyampe-nyampe agendanya Tuhan. Nah tapi Tuhan bilang, aku membuat segala sesuatu indah dengan waktunya. In his time, all things beautiful. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu itu pasti Tuhan akan menjadikan itu indah. Kalau indah ya kita pasti senang, ya kan, indah kita pasti senang. Tapi ada pada waktunya Tuhan. Nah sekarang kita mau berpikir, kalau begitu apa
murid-muridnya juga ayat 28 coba ditayangkan. Ayat 28 mengatakan gini, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Kok simple ya? Ternyata itu yang Tuhan kehendaki itu gampang, cuma percaya. Tapi saya mau katakan percaya itu enggak gampang, saudara. Karena apa? Kita sok pinter, kita sok ngerti daripada Tuhan. Kita pikir Tuhan itu yang lambat, Tuhan itu yang lama, Tuhan itu yang enggak ngerti hati saya. Kuncinya adalah kita percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Saya pikir percaya sama Yesus itu harus diperjuangkan setiap hari. Hari ini kita percaya, besok kita bisa lemes. Ya, jadi harus diperjuangkan, harus dipupuk terus sampai kita bisa benar-benar percaya. Artinya percaya itu apa? Mempercayakan diri. Lis duduk di kursi itu, nggak pernah takut tuh kursi ambrol, nggak ya? Ya, dia bisa buktikan bahwa kursinya memang tidak gampang ambrol. Tapi seringkali gini, kamu percaya nggak kursi ini kalau didudukin kamu nggak ambrol? Percaya? Duduk coba. Ya nanti dulu. Ini saya lihat Yongyong enak aja ya nongkrong di di kotak kayu begitu. Dia nggak pernah takut itu ambrol, padahal itu rangka loh cuma di bawahnya. Itu di bawahnya kosong loh. Cuma kasih rangka aja, tapi dia begitu percaya. Tapi ada orang yang nanti dulu mau naik ke situ, nanti barangkali jatuh, ada kursinya, ada kameranya, segala. Tapi ketika orang percaya, dia harus bertindak mempercayakan diri. Seorang anak, nah ini beberapa kali saya sudah saksikan sebenarnya. Anak ini, anaknya Pak Gideon dulu lagi kecil ya, itu suka rebutan di rumah mertua saya. Rebutan kakak beradik. Nah biasanya yang sedikit usil dan nakal itu adiknya. Terus Pak Gideonnya bilang begini, karena di rumah orang jadi Pak Gideonnya ngomong begini, nanti ya Niko di rumah pasti ada sesuatu kan, entah mau dicewer, entah mau diceples gitu. Niko itu nangis, dia peluk kakinya karena masih kecil, dia peluk kakinya Pak Gideon. Papi sekarang saja. Padahal dia tahu pasti hukuman yang mau dikasihkan. Tapi kenapa dia berani meluk? Harusnya dia lari dong sama papinya. Kalau perlu nggak pulang. Tapi dia deket papinya, dia pegang kaki. Sekarang aja papi, sekarang. Mungkin dia stres daripada nunggu beberapa jam lagi ya. Tapi kenapa dia datang peluk kakinya? Karena dia percaya. Percaya sekalipun dipukul, tapi papinya tidak akan mencelakakan. Itu orang percaya. Sekalipun sekarang ini belum dijawab Tuhan, tapi tetap pegang Tuhan. Kakinya Tuhan, tangannya Tuhan, semuanya tuh tetap dipegang. Sekarang aja Tuhan, kamu mau apain saya? Itu orang percaya. Tapi seringkali kita jadi orang Kristen tidak melakukan itu. Nah Tuhan gak kasih saya, udah aja tinggalin, ngapain Tuhan. Sudah, saya juga bisa lakukan ini. Mentok saudara. Dan akhirnya Tuhan mengatakan dalam tadi bahasa Inggrisnya, don't waste your energy striving for perishable food. Jangan kamu habiskan energimu untuk makanan yang sementara, yang fana. Jadi akhirnya kita apa? Kalau sudah mentok nanti baru teriak-teriak sama Tuhan. Kalau belum mentok kita masih punya energi, kita akan habiskan untuk yang fana. Saya mau katakan waktunya itu sudah singkat loh. Dunia ini segala berlalu, Tuhan Yesus mau datang di awan-awan. Masa kita mau buang-buang waktu, energi kita untuk perkara-perkara yang begitu. Di depan kita ada tanda-tanda actionnya Tuhan di sekeliling kita. Saya bersyukur sekali kita ada di tengah-tengah persekutuan doa eklesia. Di mana begitu banyak tanda-tanda pekerjaan Tuhan yang nyata. Apakah kita mau jadi penonton saja? Kemarin ulang tahun eklesia ke-44 ya.
Ibu Nani, ke 44 loh saudara. 44 tahun itu enggak waktu yang sebentar. Tuhan sediakan dari awal di rumahnya Ibu Nani. Pernah pindah ke gereja Bethel, balik ke sini dapat gedung yang segini megah. Tidakkah kita lihat itu tanda-tanda dari actionnya Tuhan. Sampai punya radio, sampai punya sekolah, sampai punya taman Tuhan yang berdatangan orang dari mana-mana. Apakah kita tidak melihat tanda-tanda pekerjaan Tuhan yang ada di dalamnya? Dan itu kalau kita kejar Tuhan, kalau kita mau yang itu, itulah makanan yang bertahan dalam hidup kita. Kita nggak bisa tergoncangkan apapun. Orang percaya kepada Yesus nggak cuma mulut. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 5. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dunia ada apa? Dunia itu sekarang kemelut ya, banyak macam. Persoalan itu dunia global, persoalan dunianya kita juga. Banyak kan? Pergumulan ini, pergumulan itu, tantangan ini, tantangan itu. Macam sekali, tapi Alkitab mengatakan yang bisa mengalahkan itu, tantangan kita, pergumulan kita, masalah kita, apapun, siapa yang dapat? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Kita kembali kepada Yohanes 6 ayat yang ke-27 ya. Dikatakan begini, yang akan sebab kalimat yang terakhir, dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apa artinya? Disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sebab Yesuslah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Artinya Yesus itu, pribadi Yesus yang kita percayai itu digaransi sama Allah Bapa bahwa Dia adalah nama di atas segala nama. Digaransi sama Bapa di surga. Jadi kalau orang yang gak percaya Yesus, kasihan sekali. Kalau kita kenal Yesus, bersyukur. Jangan pribadi Yesus hanya dipakai untuk apa yang beruntung buat hidup kita. Tapi yang mengalahkan dunia hanya nama Yesus. Siapa dia? Dia adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang digaransi oleh Allah Bapa. Jadi kita bersyukur, mari kita bekerja untuk mencari makanan yang bertahan. Sehingga hidup kita dijamin sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tadi Ibu Ina ngomong tentang percaya itu tidak mudah ya. Tapi satu hal kita tahu, kalau kita percaya karena sudah terbukti, ya kan? Misalnya saudara tahu persis barang yang ditawarkan kepada saudara masih ragu-ragu nih. Ya. Tetapi kalau barang yang saudara ditawarkan kepada saudara, saudara sudah membuktikan bahwa barang ini asli, barang ini betul-betul kualitasnya bagus, barang ini betul-betul bisa dipercaya, saudara akan percaya, betul kan? Nah, saudara tahu ini itu barang, tetapi Yesus yang saudara dan saya sembah itu sudah terbukti. Terbuktinya apa? Peringatan hari Jumat depan. Ya. Hari di mana Yesus itu terbukti bahwa dia anak Allah. Terbukti dia melakukan kehendak Bapa. Terbukti dia mau mati buat saudara dan saya. Terbukti bahwa darahnya itu bisa menyembuhkan. Ya. Terbukti bahwa dia itu ajaib. Contohnya ada sesuatu mujizat yang terjadi di taman. Itu terbukti. Kamu mau ngomong tidak, wong nyatanya ada. Ya. Nggak ada pabriknya,
tapi bisa keluar minyak. Itu mujizat. Terbukti sudah. Nah, kalau sudah ada buktinya begitu, saudara masih kurang percaya, nah itu tanda tanya besar. Kenapa ya aku kok bisa tidak percaya? Sedangkan ini sudah terbukti. Ya, saudara, Yesus Kristus itu sudah terbukti. Dia anak Allah, dia lahir bukan karena kehendak laki-laki, dia benar keluar dari Allah dan berasal dari Bapa. Percayalah, percaya Yesus, kita akan mendapatkan semuanya. Jangan sekedar minta berkatnya, tapi minta sumber daripada berkat itu. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu amat sangat baik. Pengorbanan Bapa atas hidup kami, mau menyerahkan Yesus Kristus sebagai anak tunggal untuk penyelamatan umat manusia. Ini suatu bukti yang akurat bahwa Yesus Kristus sudah disahkan dan dimeteraikan. Oleh karena itu Tuhan, buat kami percaya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk cara kerja-Mu untuk menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap memproteksi akan keadaan dan bangsa kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, dengan apa yang terjadi kemarin, dengan banyak demo yang terjadi, kami berdoa, taburkan roh damai sejahtera-Mu buat bangsa kami. Taburkan roh damai sejahtera, roh pertobatan, roh pengertian, roh kesadaran Tuhan. Buat oknum-oknum yang saat ini masih tidak mengalami kepuasan. Tuhan bicaralah, taburkan roh damai sejahtera-Mu. Bahwa apa yang mereka lakukan bukan merupakan membangun bangsa, tetapi bahkan mencelakakan akan bangsa. Bapa, kami sungguh minta anugerah-Mu turun. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Kau beri hikmat, marifat Tuhan. Sampai dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami percaya Tuhan, kedaulatan yang daripada-Mu akan menguasai akan bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia perekonomian akan maju, Indonesia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, kemakmuran akan terjadi, kelimpahan akan terjadi. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk lawatan. Biarlah terjadi lawatan tuaian besar-besaran Tuhan di seluruh Indonesia. Dari pulau ke pulau Tuhan, Engkau buat lawatan yang luar biasa. Tuaian akan terjadi. Apa yang saat ini sedang dilakukan, Engkau memberikan persiapan-persiapan untuk semua rencana-Mu atas Indonesia di akhir zaman ini menjadi kenyataan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena kami percaya Engkaulah yang akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk cuaca Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, Engkau yang akan memberikan dan mengendalikan cuaca di tempat bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh mengisi cawan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, biarlah hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami penuh dengan kekuasaan pengurapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan atas hati kami. Tuhan, Engkau yang terus menguasai hidup kami. Engkau menguasai akan pikiran kami dan seluruh organ dalam tubuh kami. Biarlah semua roh-roh yang tidak berkenan di hatimu, roh keraguan-raguan, roh yang tidak percaya, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, berkati tangan kami, tangan ini kami akan pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami. Engkau berkati ya Tuhan akan tangan kami ini, supaya tangan kami menjadi tangan yang mempunyai pekerjaan apapun dapat berhasil bersama dengan Engkau. Apapun Tuhan, biar tangan kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Kaki kami Tuhan, kami minta pengurapan yang daripadamu, supaya kaki kami di dalam berjalan tidak tersandung dalam perkara-perkara yang tidak baik, tidak tersandung dalam perkara-perkara yang membuat menjerumuskan hidup kami. Biar kami berjalan Tuhan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.